Halo, hai, selamat datang di Keep It or Unhold It episode 3. Ini take yang ketiga karena yang barusan itu kehapus. Yay. Ini video yang kurekam kayaknya pas gelap ya. Itu karena orang-orang masih pada tidur dan aku baru berani keluar untuk merekam rak bukuku yang ada di ruang tamu karena aku grogi kalau dilihatin orang. Oke, sekarang laporan bukuku untuk yang ketiga kalinya aku ucapkan. Buku-buku fiksi yang aku simpan 287. Entah yang di video apa aku ngomongnya 277. Ternyata itu 10 komik enggak aku tambah ke sini. Terus untuk physical TBR, jumlahnya aku haul tiap bulan karena biar gampang didata. Untuk TBR Maret 359 totalnya. Buku yang berat 139, buku yang ringan berseri 30, buku ringan yang merupakan adaptasi maupun diadaptasi itu 109, buku ringan yang random itu 60. Dan sayang sekali untuk TBR yang aku baca itu 3 dari 6 buku yang aku tentukan. Itulah kenapa aku sebenarnya aku nggak suka membuat video TBR karena kayak aku meng-PHP orang yang kebetulan lewat di videoku terus, oh orang ini mau baca buku ini, oke, I'll stay tuned to understand, to know her opinion about this book. Tapi ternyata nggak aku baca, kemudian mereka menangis. Oke. Jadi sejujurnya bulan ini aku sedang reading slump. Aku malas baca. Awal bulan mah aku kepengen aku rajin baca, tapi pas setelah itu, setelah membaca suatu buku yang sangat berat, aku I gave up. Kemudian aku jadi lama-lama malas baca, dan pada akhirnya setelah tanggal 21 ini aku mulai baca non-fiksi. Kayaknya untuk bulan-bulan seterusnya aku bakal begitu deh. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 20 aku baca TBR untuk non-fiksi. Setelah itu tanggal 21 sampai 30 atau 31 aku fokus baca buku non-fiksi. Supaya aku lebih pintar begitu dan enggak sekedar menghayal. Sekalian buku-buku yang berada di rakku itu sekalian aku selesaikan, menambah pengetahuan karena semakin lama pengetahuanku semakin menurun. Oke, udah begitu aja kali ya. Dah. Halo, saatnya mengulas. Nanti aku mengulasnya pakai ulasan versi untuk Goodreads-ku. Jadi Goodreads itu yang tertulis, sedangkan yang di sini itu versi audio, aku membacakannya. Yang saat ini belum aku unggah di Goodreads karena menunggu video ini untuk rilis terlebih dahulu. Jadi tadi aku bilang kan TBR ku ada 6 ya, yaitu Absolute Justice, The Good Girls, Hamlet, Tall, Thin and Blonde, Golden Bird Ultimate, dan Draculaura and the New Step Monster. Tapi di sini cuma 3 yang aku baca dari 6 TBR itu. Kalau yang ini aku pilih random. Langsung saja
Buku yang pertama, Draculaura and the Stepmonster, karya siapa itu namanya? Nancy Monstrata. Ya, Nancy Monstrata. Kalau kalian notice, aku agak sakit, habis sembuh, tenggorokanku sakit. Oke, aku baca sebaliknya, blurbnya. Sebentar, gimana ya? Waduh, aku ambil saja. Nanti aku kasih gambarnya. Draculaura is getting married. Hah? Bukan. Dracula is getting married. What does Draculaura really think? Omong-omong, buku ini untuk TBR prompt yang pretty cover. Oke, lanjut. Dear Diary, I have some thoughts fantastic news. My dad is getting married. The wedding will be in Transylvania and my best girlfriends will be there with me. I haven't met Ramona, that's bride-to-be, yet, but I just know she will be amazing. My dad says he fell in love with her at first bite. I love weddings, but Diary, sudah kurekam kan? But Diary, there's a teensy part of me that worries. Just a tiny bit. What if she doesn't like me? Dad told me that Ramona's family is really old school, but that doesn't mean Ramona's like that. She must be special if my dad is going to marry her and we're going to spend the next 4,000 years together as a family. I always look on the bright side, so I know it will be perfect, right, Diary? Smooches, Draculaura. Ouch, tenggorokanku. Oke, mari kita baca ulasan Goodreadsku. Scroll. Nova ini ku pilih untuk TBR prompt pretty cover. Bukunya ku beli karena dulu kangen banget beli buku yang bisa kusukai setelah dikecewakan terus-menerus, maka pada tahun 2022 aku memborong buku yang mempunyai tokoh favoritku di suatu franchise. Ini sudah di tengah belum? Cover sangat bagus, tokoh-tokohnya kelihatan cantik dan fashionable dengan vibe masing-masing. Kombinasi warna kesukaanku, pink dan hitam, terasa imut, keren, indah, dan misterius. Dua sketsa besar Draculaura di dalam buku juga terlihat manis, mungil, dan menggemaskan. Itulah salah satu alasan dia jadi tokoh Monster High favoritku. Ku tunjukkan. Tada, imut banget kan? Imut banget kan? Lihat ini saja. Alasan lainnya adalah sifat Draculaura. Banyak hal yang bisa kupelajari dari dia yang begitu positif, berusaha keras dalam memahami orang lain, pantang menyerah, dan dapat memanfaatkan situasi buruk menjadi lebih menyenangkan. Omong-omong, karakterisasi dia bagus. Dia bisa terasa dewasa sekaligus masih remaja dalam menghadapi konflik psikologis. Paragraf terakhir di halaman 122 membuatku terharu. Karakterisasi Ramona yang kompleks juga terasa bagus. Namun sayang, menurutku pemecahan masalah soal justru orang-orang terdekat yang membuatnya merasa ditinggalkan dan kesepian itu nggak terselesaikan dengan memuaskan. Rasanya terlalu damai dan mudah. Selain itu, bagian utama yang begitu dinantikan, pernikahan, justru diceritakan langsung melalui diari Draculaura. Kurang seru karena
Kurang seru karena kita cuma tahu detailnya dari POV dia. Pembaca bahkan enggak mendapatkan potensi chaos terkait Ibu Ramoana dan Alexander. Aku suka mereka membuat cerita soal latar belakang keluarga Draculaura. Seingatku, ayahnya adalah Capsec atau pendiri Monster High. Kayaknya ini yang di Gen 2 deh. Oleh karena itu, aku ingin tahu lebih lanjut soal pandangan Dracula dalam permasalahan persamaan derajat di kehidupan monster. Aku bahkan baru tahu kalau klan vampir itu sombong banget, setidaknya versi dunia sini. Alur di sini mudah sekali ditebak, tapi enggak masalah karena target utama pembacanya adalah anak-anak. Namun, sebelum mendapatkan petunjuk, di awal-awal banget aku memang sempat memikirkan kemungkinan soal penggunaan hipnotisme. Setelah ada, semuanya jadi gampang banget. Aku mengapresiasi penggunaan font cantik sebagai pembeda POV orang ketiga dengan orang pertama, namun jenis fontnya sangat menyusahkan dan memusingkanku dalam membacanya. Tadi aku kesusahan banget baca blurbnya, dan ini lihat. Emang cantik fontnya, tapi susah banget dibaca. Penasaran bukunya kayak gimana? Terus lanjut, aku juga sangat suka dengan pemelesetan kata-kata sehingga bisa membuat dunia Monster High terasa ikonis. Tetapi terkadang itu terasa ribet bagiku yang kadang nggak bisa mengingat diambil dari kosakata bahasa Inggris yang mana. Makin sering digunakan jadi makin menggangguku. Aku nggak begitu ingat soal kepribadian Elizabeth sebelum baca ini, tapi untungnya di akhir-akhir novel akhirnya jiwa kepemimpinannya sebagai ratu mereka terasa juga karena di bagian-bagian sebelumnya dia kayak menurut saja. Omong-omong, aku sangat suka pada pasangan Draculaura dan Claude. Mereka manis banget, apalagi height difference mereka. Dan height difference-nya. Selain itu, seingatku Claude sangat gentleman meskipun tampak mengintimidasi. Sayang sekali dia nggak terasa hidup di sini. Pas remaja dulu, aku kan sering menonton ulang TV series dan film Monster High. Aku agak geli ketika bisa mendengar suara dan logat tokoh-tokohnya ketika sedang baca. Enggak heran karena mereka ikonis sekali dan hal itu membuat novel ini terasa lebih asyik serta hidup. Namun, aku cuma cocok sama Gen 1 sih. Yang Gen 2 dan Gen 3 terasa nggak spark joy lagi dan aku seperti kehilangan sesuatu dari mereka. Nah, aku tunjukkan apa aja yang aku tandai nggak sih? Atau cuman begini saja? Lihat. Oke, buku selanjutnya. Tall, thin, and blonde. Atau versi bahasa Indonesianya, Jangkung, Kurus, dan Pirang, karya Dion Sheldon. Terus apa? Oh, aku baca blurbnya. Tarik dulu, nanti aku kasih fotonya. Saat SMP, Jenny dan Amy paling anti bergaul dengan Miss Perfect Teenager, cewek pirang, jangkung kurus yang kegemarannya cuma mengobrol tentang cowok-cowok dan mode terakhir. Paling tidak, mereka tidak pernah begitu. Tapi saat masuk SMU tiba-tiba Amy berubah mendadak jadi berdiet. Penampilannya pun berubah total, gaya rambut baru, baju baru, dan teman-teman baru pula. Sementara itu, Jenny mendapati dirinya bergaul dengan sesama kaum tersingkir yang dijuluki makhluk Mars. Sekarang, Jenny benar-benar bingung, lebih enak mengikuti Amy atau mencari jati diri sendiri. Ini bukunya. Enaknya kalian lihat apa? Ini. Omong-omong, aku dapat buku ini dari mana ya?
Kayaknya aku beli di temanku deh, teman masku deh. Omong-omong, aku tipe orang yang suka buku-buku yang ada semacam kayak gininya, tanda, stempel dan sebagainya dari orang lain, karena aku merasa kayak bisa melihat riwayat ini bukunya dari mana, bekas dari mana. Terus kalau ada anotasi juga kayak apa pemikiran-pemikiran orang terkait buku itu, apakah kami berpikiran yang sama. Suaraku masih sakit. Mungkin beberapa orang sebagai berbagai bagian orang merasa seperti ini cukup mengganggu, tapi nggak masalah, kita semua orang yang berbeda-beda, kita punya selera masing-masing. Tapi aku suka, imut, rasanya kayak bukunya lebih berkepribadian begitu. Oke, aku bacakan ulasanku. Buku ini kupilih untuk TBR prompt Probably Unhow. Bacaan bulan kemarin membuktikan bahwa aku sudah nggak cocok untuk novel-novel teen lead. Jadi mungkin aku juga nggak cocok dengan yang ini. Apalagi topik cerita insecurity terkait penampilan sudah sering dibahas sebagai cerminan kehidupan remaja di dunia nyata. Saat baru baca 2 halaman, aku hampir DNF novel ini. Hal-hal yang diucapkan tokoh utamanya sangat stereotipe, apalagi ada 50% kemungkinan bahwa ujaran kebencian itu cuma asumsi dia sebagai seseorang yang iri dan denial pada orang yang sukses. Tanda kutip. Namun, berhubung yang tanda kutip itu yang sukses. Namun, berhubung si protagonis masih remaja, biasanya mereka memang cenderung melihat hal dari sudut aku masih sakit. Cenderung melihat hal dari satu sudut pandang saja, sehingga aku maklumi dan target minimal halaman aku boleh DNF itu sekitar setengah atau seperempat buku. Maka aku melanjutkannya. Selain itu juga karena novelnya tipis dan penceritaannya juga ringan, jadi ya sudahlah, tanggung. Omong-omong, aku jadi ingat betapa menakutkannya para remaja itu. Setelah beberapa bab, untungnya ada hal yang melatar belakangi dia menjadi seperti itu, yakni karena trauma atas ketidakadilan pada masa kecilnya. Aku ikut sedih karena ambisi dan kerja kerasnya yang jauh melebihi teman-temannya itu menjadi sia-sia. Oh, aku baru sadar, kata yang dulu dibencinya itu berubah menjadi sosok yang dirindunginya di akhir cerita. Nice. Aku serak. Omong-omong, aku jadi kepikiran, masa enggak ada cerita dengan tokoh berfisik ala Miss Perfect Teenager yang ternyata orangnya itu sangat baik? Dari yang kubaca, kok mereka semua jahat begitu? Apa yang masuk ke kategori itu cuma tipe cewek cantik non-dominan yang mukanya judes ya? Terus ada bagian yang ironis sekali. Di halaman 66, Jenny nggak mau berdansa dengan cowok culun. Tapi di halaman 101, dia mengakui bahwa dia nggak keren dan culun. Halaman 40 membuatku merenung. Memangnya sejahat itu ya pikiran orang-orang kalau lihat seseorang sedang duduk sendirian di keramaian? Hehehehe. Waduh. Di sini terdapat mimpi-mimpi simbolis yang muncul sesuai situasi yang dikhawatirkan Jenny. Ada juga fun fact soal berat badan yang nggak bisa turun gara-gara air. Sayangnya nggak ada informasi tambahan soal itu, padahal aku penasaran. Soal kondisi psikologis Jenny, dia sering berbicara sendiri dan menjelek-jelekan diri sendiri ketika terserang kepanikan karena paranoia, lalu ada keinginan untuk melarikan diri. Sayang sekali hal tersebut tidak dibahas lebih lanjut. Aku agak suka sekaligus enggak suka dengan itu. Aku suka karena memang banyak manusia nyata yang memiliki masalah kesehatan mental dan terpendam lama tanpa disadari. Pembaca pun memiliki kebebasan untuk menebak-nebak sendiri kira-kira apa yang sedang terjadi padanya. Tapi aku kurang suka karena aku tipe orang yang ingin tahu lebih banyak dan butuh kepastian. Jenny menyadari pesan moral dari masalahnya, namun interaksi dia dan Amy untuk yang terakhir kalinya itu enggak membekas. Ekspresi Amy memang sudah menjelaskan kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka.
tetapi tetap saja terasa kurang menyakitkan untuknya yang di sepanjang cerita mengkritik terus tanpa mendengarkan pilihan gaya hidup orang lain. Selain itu, merasa malu jika dilihat orang lain ketika bersama seseorang yang seharusnya sahabatnya. Meskipun aku suka ending soal nasib persahabatan tadi, 2 halaman terakhir rasanya sangat terburu-buru. Aku sampai shock. Lah, sudah selesai? Cuman begini? Terus apa? Pertama-tama, dari mana geng makhluk Mars tahu Jenny jadi melakukan demo? Aku sudah hampir memutuskan untuk menyimpan cerita yang relatable ini, tapi sekarang bimbang karena akhirnya enggak memuaskan. Setelah buku ini berakhir, aku pun bertanya-tanya, apakah buku ini cukup spesial untukku? Ketika membaca blurbnya, aku enggak menyangka bakal dihadapkan permasalahan soal penyerangan burung hantu dan demo, perang terbuka, serta revolusi demi katak, yang di halaman 137 sampai membuatku tergelak. Ini random dan mengejutkan banget. Untuk itu, aku mengapresiasi karena buku ini punya unsur keunikan. 137 yang mana sih? Bentar. Oh, ya, yang ini. Lihat. Kalian mau lihat yang mana? Enaknya aku berhenti yang mana? So cute. Judul saja deh. Tada. Yang kusukai dari cerita ini adalah relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin hampir semua manusia di dunia ini pernah bertanya pada diri sendiri, kita itu pantasnya berada di kelompok sosial mana? Ketika melihat orang populer, terkadang kita juga ingin menjadi seperti mereka. Ketika melihat keanehan orang lain, tanpa sadar diri kita juga memiliki keunikan itu. Omong-omong, ada banyak sekali cara pandang berbeda yang kupelajari di sini. Well, jadi unik itu oke-oke saja, asalkan tidak memaksakan kehendak dan mengganggu kehidupan orang lain. Hal lain yang bisa dipelajari dari novel ini adalah lebih baik kita mencari teman baik yang satu koneksi dengan kita. Jika prinsip sahabat kita sangat berkebalikan dari jati diri kita, lambat laun hal itu bisa jadi beracun. Daripada saling memaksakan kehendak kepada satu sama lain, lebih baik mengambil jarak atau putus hubungan saja. Hal yang sering dikatakan Jenny tentang praktik membedah katak sebenarnya ada manfaatnya. Aku pernah melakukannya pas SMA, dan aku mengapresiasi berbagai pengetahuan yang kupelajari di sana, serta aku jadi lebih bisa menghargai cara kerja tubuh makhluk hidup. Cita-cita Jenny memang sepertinya enggak memerlukan pengetahuan semacam itu, namun mungkin siswa lainnya yang ikut kelas biologi, apalagi mungkin itu merupakan kelas tambahan. Maksud kelas tambahan itu orang yang ingin dapat tambahan ilmu atau orang yang remedi? Aku nggak tahu. Berpikir bahwa itu penting untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, demonya terasa selfish. Well, aku nggak bisa memberikan alternatif lain cara melakukan praktikum tersebut tanpa terkesan kejam sih. Atau mungkin cuma si guru saja yang melakukannya dan direkam, lalu videonya ditunjukkan ke siswa-siswi di layar lebar pas kelas. Apa itu sudah cukup untuk pengetahuan anak SMA? Omong-omong, aku masih bertanya-tanya, kenapa Marva dan Chris kayak memaksa banget Jenny buat melakukan demo itu? Apa itu jebakan penulis demi membangun kecurigaan seperti yang dikatakan Amy? Atau itu karena mereka berdua cuma excited saja setelah akhirnya menemukan teman baru yang satu pikiran sama mereka? Soalnya, di awal bab terakhir, hubungan Jenny, Marva, dan Chris baik-baik saja. Mungkin bagi orang lain buku ini nggak begitu menarik ya, dan yang membuat menarik mungkin pemikiranku, entahlah, karena aku menganalisisnya, entahlah. Yang jelas, aku jadi lebih menyukai buku ini ketika aku menganalisisnya. Ngomong soal menganalisis, misalnya ya, ada sebuah game, ketika aku melihat gameplay itu, terkadang aku nggak langsung tertarik pada jalan ceritanya. Tetapi setelah aku melihat teori-teori dari para penggemar tentang game itu, kemudian aku bisa melihat keseluruhan dunia, bukan keseluruhan sih, tapi analisis lebih detail soal keseluruhan dunia yang untuk saat ini dibangun di game itu. Aku jadi
lebih mengapresiasi gamenya. Kurang lebih seperti itulah yang aku baca soal buku ini. Mungkin bagi orang lain analisisnya atau analisis mereka tidak mendalam, tidak sedalam ini, jadi kurang bisa memahami maknanya. Oke. Sebelum itu, yang ini aku kasih rating 4 bintang. Kalau yang ini aku kasih rating 2,5 bintang. Selanjutnya, William Shakespeare, Hamlet. To be or not to be, that is the question. Aku baca blurbnya. Hamlet adalah drama tragedi yang ditulis Shakespeare antara tahun 1599 hingga 1602, yang berkisah tentang pembalasan dendam yang dilakukan Pangeran Hamlet kepada Claudius, pamannya. Claudius telah membunuh ayah Pangeran Hamlet dan merebut tahta sekaligus istri sang raja. Di suatu malam di kerajaan Denmark, para penjaga Bernardo dan Marcellus dan juga teman Hamlet, Horatio, tiba-tiba saja menemui sesosok hantu yang sangat mirip dengan Raja Hamlet yang belum lama tewas. Mereka bersumpah akan memberitahu Pangeran Hamlet mengenai apa yang telah mereka saksikan. Halo ayam. Setelah mendengar cerita Horatio, Hamlet yang masih sedih atas kematian ayahnya, diam sebentar ayam. Dan ibunya yang menikah, dan ibunya yang menikah terlalu cepat dengan pamannya. Sekarang menuju tempat munculnya sang hantu. Dan memang benar, di malam itu hantu sang raja muncul dan menjelaskan pada putranya bahwa ia tewas di tangan adiknya, Claudius, yang memohon agar Hamlet bersedia membalaskan dendamnya. Ketika Hamlet menyetujui permohonannya, sang hantu pun menghilang. Di saat bersamaan, Ophelia, putri sang penasihat kerajaan, mengakui perasaannya untuk Hamlet pada ayahnya. Oh, Polonius. Aku salah baca. Serta kakaknya Laertes, Polonius dan Laertes. How do I? Melarangnya untuk berusaha mendapatkan perhatian dari sang pangeran. Ketika otakmu teralihkan terus. Hahaha. Oke, lanjut. Kematian Polonius yang tiba-tiba membuat Ophelia shock dan hilang ingatan. Dan usaha Hamlet untuk membuktikan bahwa Claudius bersalah juga malah membuat Raja Claudius memerintahkan agar ia dieksekusi dengan segera. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah yang dikatakan oleh sosok hantu itu memang benar adanya? Dan apakah Hamlet berhasil membalaskan dendam ayahnya? Aduh, serak. Sampai mana tadi? Omong-omong, ini aku mataku yang blur atau emang kayaknya mataku yang blur. Enaknya kalian lihat yang halaman berapa. Kayak gini. Ini yang aku tandai. Kalian udah lihat daftar itu sih. Atau lihat ini. Ini. Oke, aku bacakan ulasanku. Scroll. Ini aku baca untuk apa ya? Ini aku baca untuk TBR prompt 1 word title. Judul buku yang cuma satu kata. Oke, aku bacakan. Sebelum baca blurb buku ini, aku belas nggak tahu apa-apa soal konfliknya. Aku cuma tahu penulisnya terkenal dan katanya karya-karyanya adalah tragedi dan masterpiece. Jadi aku cukup kebingungan kenapa dulu pas aku kuliah, masku tanya kenapa aku beli ini. Ya, chicken, why? Well, aku beli 3 karya Shakespeare karena aku suka dunia teater, voice acting,
dan supaya reputasiku sebagai pelajar bidang sastra bisa membaik, alias supaya aku terkesan lebih pintar serta profesional. Sayang sekali, sejujurnya, udah aku rekam? Oke. Aku baca ini pas lagi terkena reading slump. Well, atau memang akunya yang enggak cukup pintar untuk memahami simbolisasi ratusan kata indah yang berbaris begitu panjang di karya klasik. Hiks. Tetapi seingatku, aku bisa paham naskah Macbeth dan ku kasih rating tinggi karena ada yang bisa aku pelajari di sana. Aku juga lebih bisa menikmati baca Romeo dan Juliet daripada Hamlet. Jadi ada apa denganku dan buku ini? Tetapi aku suka banget perumpamaan Hamlet tentang para petugas kerajaan dengan busa di halaman 140. Kutunjukkan kali ya. 140. Yang ini. Terlihatkah? Untuk Hamlet, aku paham-paham saja soal babak pertama, namun ketika berganti ke babak kedua aku jadi bingung. Kenapa mendadak tokoh-tokohnya mengira Hamlet gila? Did I miss something? Kenapa aku merasa kayak ada yang terpotong? Mulai dari halaman 55, aku benar-benar kehilangan arah. Halaman 55, di mana kamu? Mulai dari sini. Selama hampir seminggu aku berhenti baca. Aku sampai cari video singkat di YouTube dan menemukan suatu kunci penting. Berhubung pembaca naskah drama nggak bisa mengartikan ekspresi para tokoh yang belum hidup sebelum ditampilkan di teater. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu, percaya-percaya saja dulu. Ada kemungkinan besar alasan dan detailnya bakal dijelaskan di halaman-halaman berikutnya. Intinya, pertama-tama Hamlet acting gila, habis itu lama-lama dia jadi sungguhan gila. Kenapa aku pelo? Kenapa aku belibet? Apakah ada minuman yang bisa membuatku enggak pelo? Ramuan? Sayang sekali, aku tipe orang yang kalau menemui suatu masalah, aku bakal kepikiran terus sebelum akhirnya bisa menyelesaikannya. Aku yang terus memaksakan baca ini meskipun sedang kebingungan adalah ide yang sangat buruk. Rasanya kayak aku nggak bisa berbahasa Indonesia walaupun aku asli negara ini dan aku baca versi terjemahannya. Rasanya kayak aku yang bakal jadi gila duluan gara-gara kesusahan menafsirkan celotehan si tokoh yang pura-pura gila yang omongannya berputar-putar. Topik pembicaraan para tokohnya juga meloncat ke sana sini. Kemari. Aku yang masih bingung jadi makin bingung. Aku pun ingin menangis. Di sekitaran halaman 80 ketika Hamlet berinteraksi dengan para pemain drama, sepahamku, dialog mereka itu sebagai gambaran kehidupan Hamlet nantinya. Halaman 80 mana? Sekitar ini. Semacam ini. Ya. Kehidupan Hamlet nantinya. Tapi masalahnya aku nggak bisa merasakan emosi mereka sehingga jadi nggak peduli. Reaksi kata-katanya terlalu panjang dari Polonius itu relate banget denganku. Belum lagi yang di halaman 86 dan 87. Mari kita cari. 86. Wow. Ini. Oke, balik ke sini lagi. Sebenarnya aku nggak masalah dengan gaya kepenulisan puitis dengan simbolisasi yang bertebaran di mana-mana. Aku paham bahwa si penulis mendiskusikan perenungan soal kehidupan, kematian, dosa, pengampunan, dan hukuman. Aku tahu betul bahwa perenungan-perenungan tadi bisa diambil manfaatnya kalau aku dalam kondisi super fokus. Tapi masalahnya susah. Baru setelah halaman 97, ceritanya mulai mengalir lagi untukku. Monolog Raja Claudius di halaman 122 sampai 123 itu sangat berkesan. Reaksi Hamlet di bawahnya sangat menusuk. Aku juga suka bagian strategi perangkat tikus
Dan yang di babak 5 adegan 2 awal, cerdas, berani, dan ikonis. 122, 123. Bentar. Aku bacakan gak ya? Panjang tuh, gak usah dibacakan ya. Nih, baca sendiri. Nih. Setelah selesai baca satu buku, aku pun baca sekali lagi halaman-halaman yang aku tandai ketika mengulasnya. Hasilnya, aku lebih paham maksud omongan mereka meskipun harus baca sampai kurang lebih 5 kali. Waktu itu aku sangat pusing sehingga nggak sadar keterkaitan antara taruhan perang terdahulu, Pangeran Fortinbras, dan penyerahan kekuasaan di akhir cerita. Ada beberapa bagian yang cukup menggelikan. Aku nggak tahu ini karena otakku yang tersesat dan cengengesan ketika menghayalkannya, atau memang diciptakan. Kenapa aku belibet, Atau memang diciptakan lucu semacam dark jokes begitu. Yang pertama, waktu mereka berpindah-pindah tempat buat mencari keberadaan dan menghampiri arwah raja untuk bersumpah menjaga rahasia. Kedua, sarkasme Hamlet yang kadang lucu tapi juga kadang membuatku ingin meng-smackdown dia. Interaksinya dengan dua mantan sohibnya di halaman 114 dan 115 itu membuatku tergelak. Ini yang mana ya? Yap. Oke, kalian lihat ini lagi aja. Nih tokohnya. Ketiga, adegan kematian yang datang entah dari mana dan penjelasannya yang begitu singkat, santai, serta agak ambigu dari tokoh lain, sampai-sampai aku bingung apakah mereka benar-benar tewas atau enggak, sehingga aku enggak sempat bersimpati pada mereka. Misalnya, kata-kata terakhir seseorang, "Oh, aku mati," membuatku terkekeh meskipun kayaknya aku seharusnya enggak bereaksi begitu. Jadi, itu fontnya lebih besar daripada yang lain dan dia bilang, "Oh, aku mati," begitu. Terus aku ingin mengonfirmasi sesuatu. Di depan-depan, Polonius kan menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita buruk soal Laertes sebagai taktik supaya bisa mengetahui kepribadian putranya sebenarnya. Jadi, rumor tentang betapa sempurnanya Laertes di akhir-akhir itu adalah hasil dari observasi tadi dan merupakan kebenarannya, kan? Atau akibatnya itu yang di halaman 157 soal dia anak haram dan ibunya dipandang sebagai pelacur, kan? Atau akibatnya itu yang di halaman 157 soal dia anak haram dan ibunya dipandang sebagai pelacur, ya. Omong-omong, ini karena akunya yang enggak terkoneksi atau yang versi terjemahan ini memang ada yang berbeda dari aslinya. Aku baca beberapa komentar soal Hamlet dan seorang sohib setianya tentang sesuatu, tetapi kok aku merasa enggak pernah membaca hal seperti itu, ya. Mungkin karena akunya yang enggak peka. Untuk segala perkataan jahat dari Hamlet ke Ophelia, apa itu cuma fitnah atau berdasarkan asumsi buruk seseorang, Hamlet, yang tak bisa berpikir jernih lagi karena ia sudah gila? Tidak berlibat Masalahnya, aku nggak merasa pernah baca soal gosip itu. Kayaknya cuma Hamlet yang mendadak menyinggungnya, entah dia tahu dari mana. Kalau peringatan dari ayah dan kakak Ophelia terkait kewaspadaan terhadap gombalan dari sosok pemuda memang ada, tetapi itu mengenai Hamlet. Atau Ophelia memang berselingkuh, tetapi dengan siapa? Di halaman 154 yang disinggung Ophelia soal perzinahan itu Hamlet yang pada akhirnya mengkhianati janjinya, kan? Terus Robin yang di dalam nyanyiannya di halaman 161 itu siapa, ya? Itu lagi-lagi cuma referensi dari cerita lain atau bagaimana?
Terus sebenarnya Hamlet cinta atau enggak pada Ophelia, atau yang di halaman 189 juga salah satu gombalan dia? Kayaknya aku harus baca pelan-pelan deh supaya enggak belibet, karena aku bukan rapper. Selain itu, di sepanjang cerita aku sangat menantikan bagian ikonis to be or not to be, that is the question, karena penasaran banget itu konteksnya apa. Sayang sekali aku merasa seperti enggak menemukannya. Itu yang perkataan Hamlet di halaman 91 apa enggak sih? Yang jadi pertanyaan adalah, lebih baik hidup atau mati? Kalimat ikonis jadi tidak berdampak besar. Apakah ini kelemahan dari buku terjemahan? Halaman berapa tadi? 91. Yang ini. Balik lagi. Waktu membaca kembali hal-hal yang sempat membingungkanku, tentu saja itu membuatku lebih paham dan mengapresiasi betapa dalamnya dialog mereka. Namun, itu enggak mengubah fakta bahwa aku amat menderita pas baca ini, sehingga sangat tidak tertarik untuk reread ini. Baik ketika membaca maupun menganalisisnya, keduanya sama-sama membuatku hampir gila. Tetapi, setidaknya sekarang akhirnya aku tahu gambaran utuh kisah Hamlet karya Shakespeare itu seperti apa. Oke, aku capek ngomong. Buku selanjutnya. Oh, ini Hamlet ku kasih rating 2 bintang. Selanjutnya ini yang gak ada di TBR, maksudku yang gak terpilih untuk TBR bulan ini, tetapi aku random milihnya karena kenapa? Karena terlihat gampang kali ya, karena ini semacam komik. Terus aku sedang bosan dengan buku fiksi, jadi mencari yang agak non-fiksi, yang strategi apa itu. Oke, aku baca apa dulu sekarang. 16 Strategi Zhuge Liang, karya Wang Xuanming. Mohon maaf kalau misalnya salah pengucapannya. Oke, aku baca. Sebentar. Manajemen dan Bisnis 16 Strategi Zhuge Liang. Zhuge Liang. 16 Strategies of Zhuge Liang. Zhuge Liang. Gimana cara bacanya? Negarawan dan panglima militer terkenal pada masa 3 kerajaan. Merupakan contoh yang bijaksana bagi kaum muda dan orang tua di Cina dan dimanapun juga. Keahlian militer dan kepemimpinannya sangat diperlukan saat membantu Liu Bei mencari menjadi salah satu calon pemenang di antara 3 kerajaan pada masa itu. Selain sangat menguasai prinsip militer Sun Tzu dan negarawan lainnya, Zhuge Liang juga pintar menerapkannya dengan inovasi sendiri dan memenangkan banyak peperangan berkat antisipasi yang cerdik terhadap gerakan musuh. Di 16 strategi Zhuge Liang, ahli strategi yang terkenal ini menuangkan berbagai ide dan segudang pengalamannya dalam mengatur negara, juga kiat-kiatnya pada masa-masa pergolakan. Bila Anda seorang eksekutif, perusahaan atau individu yang banyak berhubungan dengan persaingan dalam masyarakat modern, Anda akan menemukan sesuatu yang berguna dan memberi inspirasi dalam buku ini. Untuk label kayak gini, orang-orang yang suka buku sepertinya tidak menyukainya, tetapi aku menyukainya karena aku penasaran perubahan harga. Ini kan harganya 11.800 untuk buku yang terbit di tahun 1997. Wow, bukunya masih bagus. Ini bukunya aku beli karena waktu itu pernah ada
anime nggak sih yang pakai strategi dia? Aku nggak begitu tahu strateginya dimasukkan ke animenya apa enggak, aku nggak tahu. Tetapi aku beli karena itu. Dan aku sedang membuat proyek novel peperangan nggak sih? Jadi supaya tambah pintar begitu, aku belajar strategi perang sungguhan. Semoga lebih pintar akunya. Tadi sampai mana? Oh, orang-orang biasanya nggak suka kayak beginian kan, label-label harga begini. Tapi aku suka karena kayak tadi, ini tahun 2025, mungkin bukunya ini bakal lebih dari 60.000, mungkin 80.000, semacam itu. Tapi waktu di 1997 ini harganya 11.800. So cute. Tapi kok masih bagus ya? Look, masih bagus. Pertama-tama enaknya aku bacakan ini enggak ya? Kayaknya quotes bagus ini. Aku bacakan ya. Bentar. Kalian lihat apa ya? Lihat ini aja deh. Nih, star ratingku sama reading goalsku tahun ini. Aku bacakan. Ada pepatah Cina kuno, masa pergolakan memunculkan pahlawan. Di dalam kekacauan secara alamiah, orang-orang berusaha keras dan menggunakan kebijakan dan keberaniannya sampai batas-batas tertentu untuk mencapai tujuannya. Jadi, masa-masa pergolakan membawa sisi yang positif juga, yaitu masa untuk memunculkan pahlawan dan katalis untuk perubahan-perubahan besar. Yang sebaliknya, dengan demikian, kita hidup di dunia yang tak berbeda dengan masa Zhuge Liang. Kita masih hidup dalam dunia yang bergolak, baik saat kita berusaha memenangkan persaingan atau memimpin perusahaan, baik saat kita mencoba mengeksploitasi kemampuan kita sepenuhnya, atau belajar mengatasi sesuatu di sekitar kita. Kita harus berani dan bijak untuk menang dalam masa pergolakan. Ingatlah ucapan Zhuge Liang. Tidak tergantung pada nasib, tapi pada manajemen sumber daya manusia. Oke, bagus. Aku tarik. Yang pertama dulu. Strategi pertama. Oh, aku baca apa dulu? Oh, aku baca reviewku dulu aja kali ya. Di halaman-halaman depan, aku berusaha banget menghafalkan nama, meskipun dari dulu aku memang kesulitan mengingat nama, entah orang itu asalnya dari Indonesia, Jepang, Korea, Cina, atau dari manapun itu. Terus langsung menyerah ketika bertemu dengan nama-nama yang begitu mirip. Misalnya Liu Pang, Liu Bian, Liu Bei, Liu Biao, Liu Jia, Liu Bu. Gak tahu cara bacanya gimana. Maaf teman-teman. Silahkan kasih tahu kalau misalnya kalian tahu cara bacanya. Banyak banget nama manusia dan nama tempatnya. Ya jelaslah, namanya juga buku terkait situasi perang yang jelas I'm overwhelmed. Inilah kenapa aku nggak jago mata pelajaran sejarah. Alurnya sulit untuk dipahami di bagian-bagian depan, tetapi lama-kelamaan halamannya terasa mengalir. Di halaman 22-26, rasanya kayak ada yang di-cut begitu. Lupa sekeping informasi saja, siapa yang melakukan strategi dan siapa yang jadi korban bakalan terbalik-balik. Yang di strategi ketiga juga cukup susah untuk dipahami. Untungnya, kadang-kadang ilustrasinya bisa menerangkan dengan lebih baik daripada narasinya. Salah satu cara belajar yang sering muncul di sini ialah mengambil sisi positif dari contoh-contoh buruk. Sayang sekali, terkadang aku bingung untuk menerapkannya di kehidupan kantoran itu kayak bagaimana. Aku malah lebih sering mendapatkan ide untuk strategi perang di proyek novel buatanku karena kelicikan mereka cerdas banget. Hehehehe. Ya, yang aku tandai. Oke. Mari kita bahas
Strategi pertama. Ini ya. Strategi pertama, memerintah negara menjadi setepat bintang utara. Kubacakan catatanku. Yang pertama, sebab akibat memiliki pemimpin yang bisa atau justru tidak bisa diandalkan. Terus strategi yang kedua, ini ya, hubungan antara penguasa dan bawahan. Jadikan rasa hormat dan kesetiaan penghubung antara penguasa dan bawahannya. Penguasa Oke, tarik nafas. Penguasa harus memperlakukan bawahan dengan baik. Bawahan harus melayani penguasa dengan setia. Penguasa harus memperlakukan bawahan dengan adil. Bawahan harus melayani penguasa dengan patuh. Ada nggak sih voice actor yang belibet begitu? Oke, catatanku sekarang. Pemimpin dan bawahan harus sama-sama saling percaya karena bisa jadi ada politik adu domba. Itu ringkasanku untuk contoh permasalahan yang ada di sini. Oke, strategi ketiga, memperhatikan dan mendengarkan, menjadi pemimpin yang menguasai situasi dengan baik. Ini ketiga kan? Ya. Ringkasanku, mengamati situasi yang sebenarnya sebelum mempercayai semua perkataan bawahan. Selain itu, jika kepala negara berbohong, para bawahan bisa-bisa ikut menormalisasikan itu. Sekarang, strategi keempat. Ini, menerima saran, menerima ide orang lain, kata-kata manis tidak dalam. Menerima ide orang lain, kata-kata manis tidak dalam tapi dangkal. Ringkasanku, banyak quotes bagus. Pemimpin harus berani menerima Pemimpin harus berani menerima kritikan dari kejujuran para bawahan untuk bisa memahami berbagai sudut pandang dan jangan I'm crashing out. Dan jangan hanya mengharapkan kata-kata manis dari mereka karena itu tidak memberikan solusi. Kalian bakal paham apa yang kuucapkan gak ya? Oke. Seriusan, kayaknya kalian gak bakal paham apa yang aku bicarakan karena otakku melompat ke sana sini deh. Kayaknya aku cocok untuk memerankan drama Hamlet deh. Omongannya lompat sana sini. Oke, sekarang serius. Strategi kelima, memahami masalah sepenuhnya dan membuat batasan antara yang benar dan yang salah. Oke, serius. Ringkasanku, wow, keseluruhan rencana di bagian ini begitu pintar, rapi, dan tragis. Well, apa yang kita bisa pelajari? Hati-hati terhadap siapa yang kita percayai, karena siapa tahu kalau dia bermuka dua. Oke, seharusnya aku nggak ketawa karena ini adalah topik yang begitu serius. Strategi keenam, mengatur orang. Didiklah rakyat untuk memenangkannya. Wow, aku terharu. Ketika pemimpin membuat kebijakan, tolong jelaskan latar belakang dan tujuannya dengan detail sehingga rakyat tidak curiga, bisa memahami dan mendukungnya. Strategi ketujuh, pemilihan orang. Carilah yang berguna dan pekerjakan yang berbakat. Agak susah ya membaca sesuatu dari HP, dari layar. Ringkasanku dari cerita yang di bawah ini, jangan belibet.
Menempatkan orang yang mampu dan jujur pada posisi penting supaya bisa menangkap serentetan rantai kejahatan. Strategi ke-8. Evaluasi kinerja. Promosikan yang berjasa dan pecat yang kurang mampu. Betul. Ringkasanku, kriteria evaluasi pejabat sangat merugikan jika dipengaruhi kesukaan pribadi. Maka penilaiannya harus didasarkan pada perasaan umum rakyat. Dipromosikan jika memberikan kontribusi baik dan dipecat saja jika merugikan. Ya. Strategi ke-9, administrasi militer. Rencanakan dengan baik dan menangkan dengan strategi yang benar. Ringkasanku, wow, serentetan strategi yang menambah pengetahuan soal perang dengan disampaikan secara menarik dan simpel, sehingga aku bisa paham. Sebelum perang, pemimpin dan prajurit harus mempertimbangkan dan menyiapkan rencana matang-matang. Strategi ke-10. Hadiah dan hukuman. Berikanlah hadiah dan hukuman untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan efisien. Benar kan? Ringkasanku, memberikan hadiah kepada prajurit yang berkontribusi dan hukuman kepada yang tidak. Tapi di sini beberapa bawahannya enggak mendapatkan hukuman karena berani mengemukakan pendapat mereka sebagai pertimbangan dari sisi lain. Sementara si pemimpin juga berani mengakui kelemahannya. Strategi ke-11. Saat emosi, jangan menuruti emosi. Ringkasan cerita, si pemimpin yang memulai perang demi membalaskan dendam pribadinya hanya akan menghasilkan kematian para prajurit yang tak bisa menentang dan hanya bisa berkorban. Strategi ke-12, mengendalikan kekacauan. Berhati-hati saat menghadapi situasi kacau. Ringkasanku, reformasi harus dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan hal yang diinginkan rakyat. Caranya bisa dengan mengurangi kekuatan pengaruh politik sekelompok keluarga pada istana, mengurangi pajak, dan pelarangan perbudakan. Strategi ke-13. Pendidikan dan perintah. Koreksi diri sebelum mengeluarkan perintah. Ringkasanku, memberi contoh dengan melakukannya terlebih dahulu sebelum memberikan perintah pada orang lain soal itu. Jika tidak, para bawahan akan menyepelekannya. Strategi ke-14. Menghadapi kesulitan. Bertindak tepat mengatasi masalah sebelum berkembang. Kerusakan besar bisa dihindari jika sedari awal sudah mempertimbangkan dampak ke depannya dan melakukan hal yang benar. Strategi ke-15, melihat ke depan. Berpandangan jauh ke depan dan membuat rencana dengan teliti. Harapan rakyat berakar pada pemerintah. Namun apabila pemerintah tak berusaha membuat kemajuan dan justru terus-menerus menjual beli jabatan dengan mudah, maka tak ada harapan untuk masa depan negara. Apa aku harus mengulanginya supaya lebih beraura?
plus aura 10 juta aura. Harapan rakyat berakar pada pemerintah. Namun ulangi take 3. Harapan rakyat berakar pada pemerintah. Namun apabila pemerintah tak berusaha membuat kemajuan dan justru terus-menerus menjual beli jabatan dengan mudah, maka tak ada harapan untuk masa depan negara. Oke, strategi ke-16. Pengamatan, membuat komitmen untuk sukses. Ringkasanku, setiap orang memiliki kemampuan berbeda. Keberhasilannya tergantung pada kemauan diri sendiri dan pemimpin yang pintar dalam memotivasinya. Selesai. Terus apa? Mainan ini dulu. Lihat yang aku tandai. Ini aku kasih rating. Bentar. Aku kasih rating 4 bintang. Ini masih tanggal 20-an. Untuk selanjutnya aku mau mencoba baca buku non-fiksi. Berkat buku ini aku jadi tertarik baca non-fiksi lagi. Aku baca P3K. Siapa tahu ada ide-ide menarik di sini. Banyak sih ide menarik. Bukunya udah sangat lama. Sekian laporan bacaku, vlogku untuk bulan Maret, khusus Keep It or Unhold It project, yaitu yang khusus untuk buku-buku fiksi yang belum aku baca. Ya lumayan lah, sekarang udah berapa ya? Target bacaku untuk tahun ini 72. Buku-buku Kyoi yang udah aku baca sekitar 25 ya mungkin. Kalau laporan baca kalian gimana? Apakah kalian berhasil mengeliminasi buku-buku yang ternyata nggak cocok untuk kalian? Apakah rak TBR kalian udah berkurang? Apakah hati kalian menjadi lebih lega sekarang? Silakan komen, like, subscribe, share video ini, atau komentar saja supaya kita bisa sama-sama tahu ada tes 1, 2, 3 apakah terekam. Hey teralihkan lagi ya. Udah kali ya. Untuk bulan depan aku bakal mulai baca buku non-fiksi setelah tanggal 21 seperti rencanaku yang di intro tadi. Semoga buku-buku non-fiksiku bisa berkurang juga. Maksudku, semoga ilmunya berada di dalam otakku dan semoga aku lebih pintar. Yay.